Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeza Azahra, NIM 092-2021-0014 dari kelas C1. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai unit pendingin dan unit penyedia udara bertekanan. Yang pertama ialah menara pendingin atau cooling tower. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikkan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Bagian-bagian atau bahan-bahan pengisi biasanya terbuat dari kayu, tetapi bisa juga dibuat dari plastik atau keramik. Selanjutnya ialah fungsi dari cooling tower. Cooling tower sangat dibutuhkan oleh industri, sebab cooling tower merupakan bagian dari utilitas yang banyak digunakan, di mana cooling tower memproses air yang panas menjadi air dingin yang digunakan kembali dan bisa dirotasikan. Cooling tower juga salah satu alat yang berfungsi mengolah air untuk mengatasi masalah pada polusi lingkungan. Selanjutnya ialah komponen dari cooling tower. Komponen dasar sebuah menara pendingin meliputi yaitu pertama ialah rangka dan wadah. Hampir semua menara memiliki rangka berstruktur yang menunjang tutup luar atau wadah atau casing, motor, fan, dan komponen lainnya dengan rancangan yang lebih kecil seperti unit fiberglass. Wadahnya dapat menjadi rangka. Fiberglass juga banyak digunakan untuk wadah dan kolam menara pendingin, sebab dapat memperpanjang umur menara pendingin dan memberi perlindungan terhadap bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ialah bahan pengisi. Biasanya menara pendingin menggunakan bahan pengisi untuk memfasilitasi perpindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan air. Fil adalah jantungnya menara pendingin. Fil berfungsi sebagai media kontak air dan udara sehingga terjadi perpindahan kalor atau panas, dan dapat juga menghambat aliran air. Pada dasarnya ada dua tipe fil, yaitu jenis percik atau splash, jenis fil non-splash. Yang ketiga ialah kolam air dingin. Kolam air dingin terletak pada atau di dekat pada bagian bawah menara dan menerima air dingin yang mengalir turun melalui menara dan bahan pengisi. Kolam biasanya memiliki sebuah lubang atau titik terendah untuk pengeluaran air dingin. Selanjutnya ialah saluran udara masuk. Saluran udara masuk merupakan titik masuk bagi udara menuju menara. Saluran masuk biasanya berada pada seluruh sisi menara atau desain aliran melintang, atau berada di bagian bawah menara, atau desain aliran berlawanan arah. Draft fan berfungsi untuk mengirim aliran udara menuju menara pendingin untuk melakukan perpindahan kalor dengan air yang dilewati. Fan aksial atau jenis baling-baling dan sentrifugal keduanya sering digunakan dalam menara pendingin. Yang terakhir ialah nozzle. Nozzle berfungsi mendistribusikan air untuk membasahi bahan pengisi. Distribusi air yang seragam pada puncak bahan pengisi ialah penting untuk mendapatkan pembasahan yang benar dari seluruh permukaan bahan pengisi. Ada beberapa tipe dari sistem distribusi air, antara lain yang pertama distribusi gravitasi, yang kedua spray distribusi, dan yang ketiga distribusi putaran. Selanjutnya ialah unit penyediaan udara bertekanan. Compressed air dalam bahasa Indonesia yang menggunakan terminologi udara tekanan atau bisa juga udara bertekanan dibandingkan istilah angin adalah salah satu cara untuk mengkonversi energi dengan cara memampatkan udara sekitar untuk berbagai keperluan manusia. Selanjutnya ialah fungsi dari penyediaan udara tekan. Unit penyediaan udara tekan berfungsi sebagai penyedia udara tekanan untuk menjalankan sistem instrumentasi. Udara tekanan diperlukan untuk alat kontrol pneumatik
alat penyediaan udara tekanan berupa kompresor, dan tangki udara. Komponen utama udara tekanan yaitu sistem udara tekanan terdiri dari komponen utama berikut, yaitu penyaring udara masuk, pendingin antar tahap, aftercooler, pengering udara, traps pengeluaran kadar air, penerima, jaringan pemipaan, penyaringan, pengatur, dan pelepasan. Yang pertama ialah filter udara masuk. Filter udara masuk berfungsi untuk mencegah debu masuk ke kompresor. Debu menyebabkan lengketnya katup atau keran, merusak silinder, dan diakibatkan pemakaian yang berlebihan. Selanjutnya ialah pendingin antar tahap. Menurunnya suhu udara sebelum masuk ke tahap berikutnya untuk mengurangi kerja kompresi dan meningkatkan efisiensi, biasanya digunakan pendingin air. Yang ketiga ialah aftercooler. Aftercooler ini bertujuan untuk membuang kadar air dalam udara dengan penurunan suhu dalam penukar panas pendingin air. Yang keempat ialah pengering udara. Sisa kadar air setelah aftercooler dihilangkan dengan menggunakan pengering udara, karena udara tekanan untuk keperluan instrumen dan peralatan pneumatik harus bebas dari kadar air. Kadar air dihilangkan dengan menggunakan adsorben, seperti gel silika atau karbon aktif, atau pengering refrigeran, atau panas dari pengering kompresor itu sendiri. Selanjutnya ialah traps, atau pengeluaran kadar air. Traps merupakan kadar air digunakan untuk membuang kadar air dalam udara tekanan. Trap tersebut menyerupai steam traps. Berbagai jenis traps yang digunakan adalah keran pengeluaran manual, klep pengeluaran otomatis, atau yang berdasarkan waktu dan lainnya. Yang keenam ialah penerima. Penerima udara disediakan sebagai penyimpan dan penghalus denyut keluaran udara, serta mengurangi variasi tekanan dari kompresor. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.